Bismillah, kembali kita bertemu lagi teman-teman. Sebelumnya, kalian sudah menyaksikan pengantar teori materi kesebangunan bagian 1. Kalau masih belum mengerti, silahkan ulang-ulang lagi video tersebut. Video pengantar materi kesebangunan bagian 1 itu hanya 6 menit. Jadi kalau kalian mengulang-ulang 3 kali, cukup butuh waktu hanya 18 menit ya. Dan Ibu ingatkan, jika kalian masih belum mengerti, jika ingin ada yang didiskusikan dari video sebelumnya, jangan sungkan chat di Google Classroom atau chat Japri WhatsApp ke Ibu ya. Itu hal penting yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, langsung tanyakan. Kalau kalian diam saja, nanti kepahamannya tidak sampai ya. Oke, setelah kalian mengikuti teori pengantarnya, materi pengantarnya, kita lihat kesebangunan ini kita bisa memakainya untuk menyelesaikan problem solving yang ada di sekitar kita. Di video ini Ibu akan sajikan 3 contoh problem solving penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kesebangunan. Nah, ini ada 2 persegi panjang ABCD sama EFGH. Buktikan kalau 2 persegi panjang ini sebangun. Ingat, syarat kesebangunan ada 2. Sudutnya sama dan sisi-sisinya mempunyai perbandingan yang senilai. Kita lihat persegi panjang ini, yang kuning sama yang biru, itu jelas ya sudutnya sama. Persegi panjang ini mempunyai sudut yang sama 90 derajat. Berarti syarat pertama terpenuhi. Kita lihat syarat kedua. Apakah sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai? Kita lihat. Sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Kita bandingkan AB banding EF. AB berapa panjangnya? 4. EF 8. 4/8. Kalau disederhanakan menjadi berapa perbandingannya? 1/2. Oke, kita lihat lagi sisi lain. BC. Sisi BC bersesuaian dengan sisi FG. BC panjangnya 2, FG panjangnya 4. Jadi sisi yang bersesuaian ini kita bandingkan. Ternyata nilai perbandingannya sama ya. 1/2. Nah, terbukti bahwa persegi panjang ABCD dan EFGH adalah sebangun. Yes ya. Kita lihat soal nomor 2. Nah, ini adalah bangun segi 4 ya. Segi 4 tidak beraturan. Layang-layang juga bukan, belah ketupat bukan. Ini disebut segi 4 tidak beraturan. Tapi sebangun. Jadi ABCD dan EFGH ini adalah 2 segi 4 yang sebangun. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai X? Nah, pertama-tama kita lihat sudut yang bersesuaian dulu. Teman-teman, ini agak harus teliti karena bangunannya ini, bangun datar segi 4 ini beda arahnya ya. Jadi lihat arahnya beda. Sudut yang runcing yang paling Nah, kita lihat sudut yang paling lancip atau yang paling runcing. Untuk ABCD, sudut yang paling lancip ini kan. Nah, sudut A ini bersesuaian dengan sudut F. Jadi kalian jangan terkecoh, ini bangun datarnya beda arah ya. Tapi kita bisa fokus menentukan mana sudut yang bersesuaian. Jadi A sama F itu sudut yang bersesuaian, karena sebangun berarti sudut yang bersesuaian sama besarnya. A
sama dengan F sama dengan 45 derajat. Mana lagi yang bersesuaian? C dan H ya. C dan H itu bersesuaian, sama-sama besarnya 60 derajat. Mana lagi yang bersesuaian? D dan G. Sama-sama 120 derajat. Berarti untuk sudut EFGH, semua sudutnya sudah diketahui besarnya ya, kecuali X. Jadi sudut F ini besarnya 45, sudut G besarnya 120, tinggal X. Nah, lihat yang ini, coba kalian ingat-ingat. EFGH adalah segi 4, berarti total sudut, jumlah sudut di dalamnya adalah 360 derajat. Jadi E tambah F tambah G tambah H itu jumlahnya 360 derajat. Ingat, jumlah sudut di dalam sebuah segi 4 itu 360 derajat. Kalau jumlah sudut di dalam segitiga 180 ya. Kalau di dalam segi 4 360. Nah, kalau udah ketemu gini tinggal nyari E-nya ya, bisa. Ini persamaan biasa. Jadi E-nya 360 dikurangi penjumlahan dari semua sudut yang ada, hasilnya 135 derajat. Oke. Jadi di sini yang harus kalian teliti, jangan sampai terkecoh. Bangun datar ini beda arahnya ya, tapi tetap kita bisa menentukan sudut yang bersesuaian. Sip. Lanjut. Soal terakhir. Nah, disuruh mencari panjang sisi. Persegi panjang ini ABCD dan PQRS ini adalah persegi panjang yang sebangun, tapi hati-hati arah bangunnya beda arah ya nyimpennya. Jadi kita jangan terkecoh mencari panjang sisi yang bersesuaian. Jadi kita lihat sisi yang bersesuaian, perhatikan baik-baik, ini langkah pentingnya. BC. Nah, BC ini sisi yang bersesuaiannya adalah PQ. Ya kan, arahnya beda kan, tapi kita tidak terkecoh ya. Kemudian sisi bersesuaian berikutnya adalah AB. Nah, yang bersesuaiannya adalah PS. Nah, kalau sudah ketemu sisi yang bersesuaian, kita buat perbandingannya. BC banding PQ 6 cm banding 2 cm, kalau diperkecil jadi 3 banding 1. Sisi AB banding PS, AB 9 cm, PS belum tahu ya, kita cari. Perbandingannya pasti sama ya, karena sebangun, jadi harus 3 banding 1. Nah, bagaimana kita mencari PS? Kalian masih ingat pelajaran pecahan? Nah, ini perhatikan yang ini. Ini 9 per PS sama dengan 3 banding 1. Ini bisa dirubah jadi perkalian silang. Jadi silangnya adalah 3 kali PS dan 9 kali 1. Nah, ini ya. Jadi ini. Nah, jadi perkalian. Kemudian 3-nya pindah luas jadi pembagi. Jadi PS 9 bagi 3 sama dengan 3 cm. PS sama dengan QR 3 cm. Nah ya, ketemu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Seperti biasa, kalau tidak paham lihat lagi, diulang-ulang. Bisa diskusi langsung sama ibu di chat atau di WhatsApp. Oke? Cukup 3 contoh soal. Silahkan kalian berlatih di LKS
tentang kesebangunan ini masih ada LKS, masih ada di Google Classroom ya. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.